Karenanya tatkala berbicara dengan suami, pilihlah kata-kata yang indah, yang menjengkelkan jika seorang wanita berbicara dengan suaminya tanpa ada penghormatan, ngomong dengan seenaknya. Namun begitu menerima telepon kemudian berbicara dengan temannya, masya Allah begitu halusnya. Ya, iya gimana bu, gimana kabarnya begitu. Iya kamu selama suaminya kasar, tapi sama temannya lembut sekali. Ini perkara yang disebut dalam bahasa Indonesia kurang ajar, apa namanya? Seperti ini nggak boleh seperti ini. Harusnya dia lebih lembut kepada suaminya daripada teman-temannya. Harusnya seorang wanita lebih lembut kepada suaminya daripada teman-temannya. Bukan dia tatkala pada suaminya katanya kasar tidak dia pikirkan entah suaminya ngambek atau tidak. Namun kalau sudah terima telepon sama teman-temannya, ya, atau kemudian chattingan dengan teman-temannya, atau lagi bebean sama teman-temannya, atau WhatsAppan sama teman-temannya, masya Allah ketawa ketiwi dengan kata-kata yang indah. Ya, bukan kalau dia WhatsAppan dia memilih kata-kata yang indah karena ingin dia kirimkan kepada teman-temannya anggota grup. Jadi dia ingin bikin status dengan kata-kata yang indah. Namun tatkala berbicara dengan suami tidak dia pikirkan kata-kata indah tersebut. Ini adalah kesalahan. Ya. Berusaha merangkai kata-kata indah untuk suami berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara perkara yang menyenangkan hati suami, yaitu seorang istri tidak menyuruh suaminya untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wanita. Memang benar dalam hadis Nabi SAW, kana fi mihlati ahlihi. Rasulullah SAW terkadang membantu istrinya, membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Ini benar Rasulullah SAW mengerjakan hal demikian. Namun, ya bukanlah kita memerintahkan suami. Kalau menganjurkan suami atau memberi isyarat kepada suami sesekali membantu tidak jadi masalah. Akan tapi menjadi masalah tatkala sudah menjadi kebiasaan istri menyuruh suami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wanita. Akhirnya suruh mandikan anak, suruh nyuci piring. Tatkala dia berhasil menyuruh suaminya cuci piring, maka besok-besok terus lagi suaminya yang cuci piring. Padahal sesekali suaminya ingin bantu meringankan beban istrinya, dia pun cuci piring. Tapi tatkala istrinya melihat, oh suami saya baik sekali ya, kesempatan, akhirnya disuruh nyuci piring terus. Bukan cuma nyuci piring, akhirnya suruh nyebok anak juga. Nah ini nggak benar seperti ini. Terus istrinya ngapain? Lagi chattingan ketawa ketiwi ya. Lagi Facebookan, lagi WhatsAppan. Ya. Waktunya habis untuk WhatsApp, waktunya habis untuk BlackBerryan, ngaji nggak pernah, baca Quran nggak pernah, murojaah WhatsAppan terus. Waktunya nyebok capek letih. Ya. Letih apain? Letih WhatsAppan. Karena ibu-ibu ya, ini keluhan dari sebagian suami seperti ini. Istri-istri mereka sibuk dengan WhatsAppan sehingga lalai bahkan tidak pernah menyentuh Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran bingung, Al-Quran simpan di mana Al-Quran ya? Nyari dulu. Subhanallah. Kalau HP tiap hari tidur bersama HP. Ting 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 langsung siap 24 jam. Bahkan bisa jadi bangun tengah malam tatkala bunyi teng tong. Bangun, benar. Penasaran lihat ada apa ya? Karena ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, jangan sampai memerintahkan suami untuk mengerjakan pekerjaan wanita. Ya, kalau sesekali saya rasa suami paham, ya, tatkala istri lagi letih, jadi suami paham, mungkin tidak disuruh dia akan mengerjakan sendiri. Melihat istrinya lagi sakit, kemudian piring sudah bertumpuk, dia akan menyuci piring itu sendiri. Tetapi kalau menjadi kebiasaan istri nyuruh suami, dan ini kadang-kadang seperti itu. Tatkala istri dapat suami yang soleh, yang taat kepada istri, ini kesempatan untuk ngerjain suami. Ada suami yang subhanallah saya lihat seperti itu, luar biasa taatnya pada istrinya. Kesempatan istrinya, dia yang nyuci piring, dia yang ini, dia yang subhanallah. Ya. Padahal ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, para lelaki adalah pemimpin para wanita. Kemudian di antara perkara yang diperintahkan oleh syariat, jadi ini kembali kepada ketundukan kepada suami, yaitu para istri tatkala ingin keluar rumah, dia tidak keluar rumah kecuali minta izin dari suaminya. Terutama keluar rumah yang membutuhkan waktu yang lama. Kalau sekedar hanya pergi ke kios, tidak perlu izin, tidak jadi masalah. Tidak perlu setiap saat, saya mau ke kios beli apa? Beli sabun. Ya sudah keluar aja, nggak usah minta izin. Kalau hanya sekedar beli apa? Sabun, beli odol, cuma Tapi kalau keluar butuh waktu 1 jam, 2 jam, ini harus minta izin. Harus minta izin. Suaminya kalau pulang ke rumah nggak dapat istrinya, ya dia jengkel. Istri saya kemana?
Oleh karenanya seorang istri tidaklah keluar dari rumahnya kecuali minta izin. Dan ini luar biasa. Betapa bahagia seorang suami tatkala istrinya minta izin. Kenapa? Dia tahu istrinya taat kepada dia. Bahkan tatkala suami sedang bersafar. Tatkala sedang bersafar, istrinya dari jauh mengatakan, telepon, "Mas, saya mau keluar sebentar. Boleh enggak?" Dia akan membolehkan tentunya dengan senang hati. Dan dia akan bahagia. Ternyata istri saya begitu solehah. Sehingga tatkala ada wanita yang menggoda, dia tidak tertarik. Ya, dia bilang, aduh, saya enggak tega meninggalkan apa? Istri saya. Tapi kalau istrinya kurang ajar, maka dia berusaha mencari yang lainnya. Saya ingat yang kembali kepada istri tadi masalah apa namanya? Berkata-kata yang indah ya. Suami meskipun dengan penuh kesibukan tatkala kerja di siang hari, tatkala pulang ke rumah dia butuh perhatian. Bukan cuma istri yang butuh apa? Perhatian. Suami juga butuh perhatian. Dia terkadang butuh teman ngobrol. Terkadang istri harus pintar cari sela-sela untuk mengambil hati suaminya. Misalnya mengatakan, "Mas, gimana hari ini?" Ya. Dan perhatian itu sangat penting. Perhatian itu sangat penting. Suami juga ingin diperhatikan. Suami ingin diperhatikan oleh istrinya. Ya. Tanya bagaimana kondisi kerjaan hari ini. Kalau suaminya lagi tidak ingin ditanggapi, tentu akan ketahuan. Oh, suaminya tidak ingin tanggapi. Sudah, nggak usah ngomong masalah kerjaan. Tapi kalau suaminya kemudian mengeluh, aduh kurang tadi saya begini. Ini butuh ada nasihat dari istrinya. Berarti dia lagi ingin ngobrol. Lagi ingin ngobrol. Maka sang istri harus menunjukkan perhatian kepada suaminya. Ya. Dan saya katakan tadi masalah ya sarana-sarana komunikasi yang modern sekarang ini seperti WhatsApp, kemudian BlackBerry dan yang lainnya ini terkadang membawa manfaat, terkadang membawa musibah. Ya, musibah ini akhirnya suami tidak diperhatikan, bahkan bukan cuma suami, anak-anak pun lalai tidak diperhatikan. Kenapa? Sang istri sibuk ya, apalagi grupnya sampai 30 grup ya. Gimana? Oleh karenanya saya termasuk orang yang pernah punya BB dan karena saya dihadiahi BB untuk bisa dakwah, namun saya terlalu banyak tang akhirnya saya pun berikan kepada orang lain. Sekarang ternyata BB bisa masuk di iPhone dan juga bisa masuk di Android. Akhirnya saya pun menginstal BB tapi anggotanya cuma terbatas. Saya, istri dan 100 orang saja, cuma bertiga. Yang lain tidak boleh masuk. Artinya karena kalau kita tidak menutup pintu tersebut, kita akan tersibukkan. Tidak mungkin tidak tersibukkan. Namanya manusia punya sikap penasaran. Kalau antum punya 30 grup, antum tidak mungkin apa? Tidak mungkin diam-diam saja, nanti bukanya jam 10 malam mau tidur. Tidak mungkin. Selama dia nyala, ini nyala-nyala ini apa ini? Ini nyala-nyala rekam ya. Nyala itu pasti kita penasaran. Dan ingin lihat, dan akhirnya buka. WhatsApp saya pun saya rubah dengan nomor Malaysia. Biar orang tidak bisa WhatsApp sama saya. Kira akhirnya waktu saya terbuang. Dan mustahil saya tidak membuang waktu. Pasti terbuang waktunya. WhatsApp waktu terbuang, belajar tidak bisa, kapan membaca Quran, kapan mau zikir, kapan mengurus istri, kapan mengurus anak-anak. Dan ternyata waktu untuk ngurusi BB ini bukan waktu yang sedikit, banyak waktunya. Oleh karena ikhwan, jangan jadikan BB itu sebagai sarana menjauhkan antum dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadikan BB, WhatsApp dan itu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, sarana untuk bersilaturahmi, sarana untuk ziarah dengan ikhwan. Tapi kalau terus-terusan punya grup, ketawa ke TV, terus nggak berhenti-berhenti, ini apa faedahnya? Pahala juga nggak dapat, akhirnya waktu terbuang. Waktu yang harusnya untuk istri jadi terbuang, waktu yang harusnya untuk suami jadi terbuang. Perhatian sama istri kurang, perhatian sama suami juga kurang, apalagi sama anak-anak. Apalagi kalau istrinya punya BB, suaminya punya BB, anaknya juga punya BB. Waktu dia tidak mau diperhatikan sama bapak dan ibunya. Kenapa? Lagi sibuk dengan BlackBerry. Ini musibah, tapi ya oleh seorang harus menimbang-nimbang waktu-waktu agar bisa bermanfaat. Kemudian di antara perkara yang harus diperhatikan oleh istri agar bisa memikat suaminya, perhatikan masalah ya waktu istirahat suami dan juga waktu makan suami. Ya, suami itu kalau lagi lapar ya berusaha jangan sampai suami kelaparan. Kalau suami sudah lapar biasanya suka muring-muring, ya, macam-macam akhirnya. Kemudian juga kalau suami waktu istirahatnya terganggu, ini istirahatnya tidak beres, maka akan berdampak pada sikap dia terhadap istrinya. Oleh karenanya waktunya suami istirahat, kalau suami sudah pulang dari kerja,
Jangan disibukkan dengan yang lain. Dia sudah lagi penat, lagi capek, usahakan dia makan kenyang suruh tidur. Kalau sudah tidur silakan WhatsAppan, nggak jadi masalah. Tunggu sampai dia bangun lagi. Ya. Atau dilayani, pokoknya dia waktu istirahat jangan terganggu, waktu makannya jangan terganggu. Tapi kalau seorang istri tidak pernah perhatian masalah masakan, masakannya asal-asalan nggak enak, ya. Dia beli jajan sana sini, akhirnya apa? Istrinya gemuk, suaminya kurus. Ini dicurigai seperti ini. Istrinya gemuk ya, makan semuanya enak-enak, suaminya kurus, kasihan. Ini berarti tidak diperhatikan masalah apa? Makanan suaminya, tidak subur suaminya. Seperti ini. Nah, kalau sama-sama gemuk nggak jadi masalah. Atau sama-sama kurus ya berarti senasib sepenanggungan. Tapi kalau istrinya gemuk, suaminya kurus, ini perlu dicurigai. Tidak perhatian sama suaminya. Ya. Oleh karenanya masalah makan dan jangan sampai suami kelaparan. Ya. Oleh karenanya kalau pagi-pagi suami lagi sibuk, tawarin. Mas, mau sarapan apa mas? Ya. Tawarin sebelum dia apa? Minta makan. Nanti jam-jam 8 lah saya baru sarapan. Siapin sebelum itu. Jangan sampai mana masakan nyari-nyari. Wah ini. Tatkala nyari-nyari makan tidak tersedia sementara pergi ke kantor, itu dia akan jengkel. Di jalan nesu-nesu di mobil, naik mobil apa? Marah. Kenapa istrinya tidak siap? Lagi-lagi kenapa? Karena sibuk WhatsAppan. Sibuk BlackBerryan. Apalagi pulang dari kantor, makanan harus tersedia. Jangan sampai tertunda. Ya. Sehingga saya ingatkan kepada ibu-ibu, ya, masalah makanan. Jangan sampai seorang suami ya kelaparan gara-gara mencari makan yang tidak tersedia, dan juga istirahatnya harus terjaga. Dia harus tidur waktu yang cukup sehingga bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Kemudian di antara perkara yang perlu diperhatikan yaitu wanita berusaha melayani keluarga suaminya, dan ini sering yang menjadikan sang suami cinta kepada istrinya. Tatkala dia dapati istrinya perhatian sama ibunya, tatkala dia dapati istrinya sayang sama ibunya, perhatian sama bapaknya, ya. Bahkan memberi ide suami, sayang belikan hadiah buat ibu. Ya. Tatkala suaminya mendapat istri seperti ini, dia akan sayang sama ibunya, dan manfaatnya banyak. Tatkala ibu mertua merasa disayang sama istrinya, sama menantunya, tatkala suaminya mau poligami pasti ditentang oleh siapa? Kerjasama. Kata, kamu istrimu soleha, sering perhatian sama ibu, kamu cari istri lain lagi. Kenyataan. Tapi kalau sebaliknya bertengkar dengan ibu mertua, begitu anaknya bilang, Bu, saya mau poligami, silakan ibu dukung. Ini kenyataan. Oleh karena kapan seorang suami merasa istrinya perhatian sama ayah dan ibunya, ya, maka dia akan lebih sayang kepada istrinya. Ya, lebih sayang kepada istri. Saya tahu ada seorang laki, masya Allah, dia selalu ingat istri saya dulu nyuap ibu saya. Waktu bapak saya atau ibu saya sakit, dia yang nyuap. Kita saja anak-anaknya nggak pernah demikian. Tapi istri saya mau nyuapin. Ini tidak akan dilupakan oleh suami. Cintanya cinta mati kalau sudah seperti itu. Tapi kalau istrinya selalu menumbuhkan hati permusuhan kepada keluarganya, ini bikin jengkel seperti ini. Dan suaminya akan mikir, saya ingin cari istri yang aman lah. Masa saya ribut terus sama bapak saya, ribut terus sama ibu saya gara-gara istri saya. Dia akan berpikir untuk menikah lagi atau mencari pengganti istrinya. Oleh karena perhatikan ibu-ibu. Berusaha agar ibu-ibu punya hubungan yang baik, ya, menservis keluarga suami. Ya, ajak suami untuk berbakti kepada ibunya, ajak suami untuk berbakti kepada ayahnya. Meskipun harta kita tidak banyak, tapi ajarin suami untuk sisihkan harta, beri hadiah kepada ayah dan ibunya. Kalau kapan suaminya punya inisiatif untuk memberi hadiah kepada ibu dan ayah, dukung. Jangan sampai nggak dukung sama sekali, dukung. Kalau memang lagi kondisi dalam keadaan sulit, ya dukung, tapi mungkin hadiahnya dikurangi, tidak terlalu mahal. Tetapi intinya berusaha mendukung suami tatkala ingin berbakti kepada ayah dan ibunya. Karena tatkala terjadi cekcok antara menantu dengan ibu mertua, ini perkara yang sangat buruk dan bisa mengantarkan pada perceraian. Karena kalau seorang suami disuruh memilih, kau milih ibumu atau milih saya? Dia milih ibu. Otomatis kalau dia berbakti kepada ibunya nggak bisa diganti. Kalau istrinya bisa diganti. Disuruh milih, kamu milih ibu atau milih saya? Ini pertanyaan yang mematikan. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh bilang, kamu milih ibu atau milih saya? Repot. Oleh karena kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga
para istri bisa menjalin hubungan baik dengan ibu-ibu mertua mereka. Dan namanya ibu mertua ya tentu terkadang atau sering cerewet, kemudian inginnya menantunya seperti itu. Ya ini sering terjadi cekcok, tidak bisa kita hindari dan tidak bisa kita pungkiri. Kenapa? Karena ibu mertua ingin menantunya menservis anaknya dengan servis yang terbaik. Atau terkadang ibu mertua membandingkan pelayanan dia dengan suaminya dibandingkan dengan pelayanan menantunya terhadap anaknya. Dia bilang, kok menantu saya kok kayak gini? Saya dulu waktu sama suami saya, ya sebelum bangun tidur sudah saya siapkan kopi, sudah saya sekarang dia, ya anak saya sudah bangun, nyari-nyari teh belum dia bikinkan juga, harus teriak-teriak, mana tehnya, mana ya? Dia jengkel. Dan ini sering terjadi, apalagi kalau menantu tinggal sama ibu mertua. Karena ibu mertua akan membandingkan bagaimana pelayanan dia terhadap suaminya dahulu dengan pelayanan menantunya terhadap anaknya. Dan dia pasti ingin mengharapkan kesempurnaan. Anaknya ingin diservis dengan sempurna. Padahal zaman sudah berbeda. Zaman Siti Nurbaya dengan zaman ya, berbeda, tidak repot. Sekarang dulu tidak ada WhatsApp, tidak ada macam-macam. Sekarang ada macam-macam. Banyak perkara yang bisa memalingkan istri dari melayani suaminya. Dan jika terjadi cekcok antara mertua dengan menantu, maka perlu diingat menantu berusaha untuk mengalah. Bagaimanapun itu orang tua, itu adalah ibu dari sang suami, berusaha mengambil hatinya dan harus mengalah demi kelanggengan rumah tangga. Ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum, para hadirin dan juga para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang sangat memikat seorang suami, dan ini sangat penting, perhatikan ini ibu-ibu. Ini perkara sihir yang sangat memikat. Ya. Kita tahu bahwasanya kehidupan rumah tangga yang bahagia itu bukan rumah tangga yang kosong dari problematika. Itu jarang seperti ini. Jarang. Kebanyakan rumah tangga ada problematikanya. Bahkan rumah tangga Nabi SAW pun ada problematika. Akan tapi bagaimana seorang menghadapi problem tersebut agar tidak terus-menerus dan tidak berkesinambungan. Tetapi setiap problem harus segera diselesaikan. Dan terkadang problem tersebut terjadi karena kesalahan suami. Terkadang karena kesalahan istri, terkadang kesalahan yang musyarak, sama-sama salah. Dan saya ingatkan kepada istri, jika kesalahan tersebut karena istri, maka segera minta maaf. Jangan menunda maaf. Minta maaf kepada suami. Dan seorang lelaki sangat senang jika istrinya bersalah terus segera minta maaf. Oleh karenanya, dalam satu hadis, perhatikan hadis ini, Rasulullah SAW mengabarkan, ya, kepada para sahabat, nisaukum, ya, ala ukhbirukum bi nisaikum min ahli jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang para wanita penghuni surga? Rasulullah SAW sedang berbicara tentang para wanita penghuni surga. Maka kata Rasulullah SAW, al-wadudul walud al-a'ud, yaitu wanita yang penyayang kepada suaminya, ya, sayang kepada suaminya, perhatian kepada suaminya. Al-walud yang subur, mudah memiliki anak, yang namanya laki-laki sedang punya anak yang banyak. Al-a'ud yang segera kembali. Al-a'udu ala zawjiha yang segera kembali kepada suaminya. Allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi. Yang tatkala suaminya marah, maka sang istri segera kembali kepada suaminya, kemudian meletakkan tangannya di atas tangan suaminya. Kemudian wanita tersebut berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau maafkan aku. Ya. Rasulullah SAW tidak hanya menyebutkan bahwasanya wanita penghuni surga adalah wanita yang segera minta maaf, tidak. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan cara minta maafnya. Ini menunjukkan bukan hanya sekedar minta maaf. Ya sudah, kalau gitu saya salah. Ini bukan minta maaf namanya. Kamu yang salah, saya yang salah. Ya sudah, saya yang salah. Terus mau apa? Ini bukan minta maaf. Namanya nantang seperti ini. Rasulullah SAW tidak menyebutkan tentang minta maafnya. Tapi Rasulullah SAW menyebut tentang cara minta maaf. Wanita ini segera datang ke suaminya, kemudian megang tangannya, kemudian mengatakan, wahai suamiku, saya tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Lelaki kalau diginikan sama istri, langsung pelak, langsung peluk, langsung cinta. Tadinya mungkin marah, ngambek, sudah mau cari istri lagi, sekalian dua saya. Begitu soal istrinya kayak tadi, langsung dia lupakan. Benar ini. Kalau nggak percaya tanya saya. Semoga Allah menjaga istri saya yang soleha. Semoga ditambah kesolehannya. Ibu-ibu bilang amin ya.
Demikian juga para ibu-ibu sekalian, isi daripada bapak-bapak yang hadir sekarang ini. Makanya saya katakan bahwa ini di antara sihir yang sangat menyihir seorang lelaki. Tatkala sang istri segera minta maaf dan tidak menunda-nunda minta maaf. Makanya Rasulullah mengatakan al-a'ud. Artinya apa? Yang segera kembali. Tidak menunda-nunda. Segera kembali. Namun demikianlah sifat wanita. Sebagaimana sifat lelaki. Ada keangkuhan. Kalau dia sudah salah, dia enggan minta maaf. Susah untuk apa minta? Padahal sudah tahu dia salah. Dia maunya suaminya yang datang ngerengek-ngerengek minta maaf. Nah, ini tidak benar seperti ini. Istrinya yang harus minta maaf. Kalau istri minta maaf, maka suaminya langsung jatuh, langsung sayang. Dia tahu istrinya wanita yang solehah. Yang salah segera minta maaf. Oleh karenanya, wanita yang seperti ini jarang. Saya yang mengatakan demikian para ulama. Al-Munawi, salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, dalam kitabnya Faidul Qadir, tatkala menyarah hadis ini, menjelaskan tentang hadis ini, al-a'ud, wanita yang senantiasa kembali, jika dia berbuat salah, suaminya marah, maka dia segera memegang tangannya, kemudian mengatakan, suamiku, saya tidak bisa tidur sampai kau ridho kepadaku. Kata Al-Munawi rahimahullah, "Faman ittasafat bihadhil awsaf minhunna fahiya khaliqatun bikauniha min ahlil jannah." Barang siapa dari kalangan wanita yang memiliki sifat-sifat seperti ini, maka dia terciptakan untuk penghuni surga. Ya. Wanita tadi apa? Penyayang, subur dan apa? Segera kembali tatkala bersalah. Ini wanita seperti ini memang penghuni surga. Wa qallama nara fihinna man hadhi sifatuha. Fal mar'atu shalihatu kal ghurabil a'sam. Kata Al-Munawi, dan sungguh sedikit kami melihat para wanita yang seperti ini modelnya. Dan wanita yang salehah seperti gagak yang berwarna putih tadi, yang paruhnya putih dan kakinya putih, dibandingkan dengan jumlah gagak yang begitu banyak yang hitam semua. Oleh karenanya berusaha para wanita untuk termasuk dari wanita seperti ini, para istri, agar menjadi wanita yang salehah, yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sayang kepada suaminya, perhatian terhadap suaminya, dan jika bersalah segera kembali, ya, segera minta maaf kepada suaminya. Ikhwani fil azani Allah wa iyyakum, di antara hal yang perlu diperhatikan oleh seorang istri agar bisa memikat hati suaminya, sambutan kepada suami dengan sambutan yang indah. Tatkala suaminya hendak pergi kerja misalnya, apalagi hendak bersafar, maka dia pun mengantar suaminya sampai ke pintu hendak pergi. Maka dia pun mencium apa? Tangan suaminya. Nah, ini perkara adat, Dan ini kembali kepada adat tradisi masyarakat kita. Tradisi masyarakat kita menunjukkan kalau istri mencium tangan suami, atau lebih daripada itu ciuman-ciuman yang lainnya, ini menunjukkan kasih sayang. Minimal apa? Mencium apa? Mencium tangan. Tangan ini mencium tangan merupakan menunjuk rasa penghormatan kepada suami. Tatkala suaminya tidak pergi, demikian juga tatkala suaminya pulang, sambut suaminya. Ya. Dicium tangannya kalau bisa dibukakan sepatunya, dibukakan kaos kakinya sebelum membukakan bajunya. Artinya apa? Pelayanan kepada suami. Suami akan bahagia. Karena kita tahu, ibu-ibu perlu ketahui. Ini rahasia tapi harus diketahui ya. Artinya para suami, mereka menikah, pikiran mereka bukan hanya masalah hubungan ranjang, bukan. Mereka ingin ketenangan, mereka ingin pelayanan. Mereka ingin senyum dari apa? Istri mereka. Masalah ranjang ya ikan dilaksanakan, tapi bukan itu nomor satu. Yang paling pertama adalah bagaimana dia merasa ketentraman tatkala sampai di rumah. Kalau sampai di rumah dia menemukan ketenangan, istrinya menyambut dengan senyum. Begitu masuk pintu, assalamualaikum, Pak, ini tagihan listrik belum dibayar. Wah, ini bisa stres dia. Itu belakangan nanti akan ditagih juga, tapi bukan begitu caranya menyambut apa? Suami. Layani dulu ya, bukakan kaos kakinya, bukakan sepatunya, cium tangannya, suruh makan dahulu, disuapin kalau perlu. Ini nikmat seperti suami, bangga punya istri seperti ini. Dan wanita seperti ini jarang, langka ya. Tapi ada. Oleh karenanya berusahalah menjadi wanita langka seperti ini. Seperti tadi apa? Ghurabil a'sam. Seperti burung gagak yang kakinya putih, paruhnya putih, yang jarang kelihatan di antara burung gagak yang hitam seluruhnya. Kalau ingin jadi wanita biasa-biasa, ya apa istimewanya? Namun seperti kata Al-Munawi tadi, wanita seperti ini jarang, langka. Akan tapi ada. Kemudian perkara berikutnya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
adanya kerjasama antara suami dan wanita, suami dan istrinya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya tidak mungkin seorang bisa menarik hati suami, seorang wanita tidak mungkin menarik hati suami kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mengatur hati suami Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kun fayakun. Kapan Allah mengatakan kamu cinta mati sama istrimu, sudah. Suaminya akan cinta mati sama istrinya. Allah mengatakan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa bainahum." Wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kau menginfakkan seluruh harta di atas muka bumi ini, kau tidak bisa menyatukan hati-hati mereka, kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Walakin Allah tapi Allah yang menyatukan mereka. Masalah seorang suka dengan yang lainnya, merasa tentram dengan orang lain, yang ngatur hatinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang istri kalau ingin suaminya cinta sama dia, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada pengatur hati manusia. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, balikkanlah hati suamiku kepadaku. Jangan pindahkan hatinya kepada selain aku. Boleh, tapi nanti kalau saya sudah meninggal ya Allah. Artinya masalah hati adalah yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang wanita minta kepada Allah agar suaminya cinta kepada dia, mudah bagi Allah kabulkan. Tinggal bagaimana dia bertakwa kepada Allah. Ya, dia menjaga dirinya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahui seluruh maksiat yang dilakukan oleh suami ataupun istri, maksiat apapun, itulah yang mengantarkan kehidupan kesengsaraan dalam kehidupan rumah tangga. Maksiat apapun pasti ada pengaruhnya dalam kehidupan rumah tangga. Pasti menimbulkan cekcok dalam kehidupan rumah tangga. Akan menimbulkan kesengsaraan dalam hati suami dan istri. Namun kapan mereka berdua kerjasama dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama mau pengajian, ayo Bu ikut pengajian, semangat istrinya, ayo Mas berangkat. Ayo Bu kita sekolahkan anak kita ya, di sekolah yang bagus yang ada Islami, semangat dia bantu suaminya. Kerjasama, maka dari situlah akan tumbuh kebahagiaan dan kecintaan. Di antaranya kerjasama dalam sholat malam. Rasulullah SAW langsung tidak menyebutkan ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ibadah sholat malam. Menunjukkan pentingnya sholat malam jika suami istri bisa kerjasama untuk sholat malam. Dalam satu hadis kata Rasulullah SAW, Rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla wa aiqadha imra'atahu fasallat. Semoga Allah merahmati seorang lelaki yang dia bangun di malam hari. Kemudian dia sholat. Setelah dia sholat, dia bangunkan istrinya untuk sholat. Maka istrinya pun sholat. Fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma. Kalau istrinya dibangunkan tidak mau sholat, maka dia pun percikan air di wajah istrinya. Wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangun malam kemudian sholat malam. Wa aiqadhat zawjaha. Kemudian dia bangunkan suaminya, Mas, bangun Mas, sholat. Fa in aba nadhahat fi wajhihi al-ma. Kalau suaminya enggak mau bangun, dia percikan air di wajah suaminya. Dalam hadis yang lain, riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aiqadha rajulu ahlahu min al-lail fa shallaya aw shalla rak'ataini jami'an kutiba fi dzakirina wadz-dzakirat." Jika seorang lelaki bangun di malam hari, kemudian dia bangunkan istrinya, kemudian mereka berdua sholat berjamaah. Sholat kata Rasulullah SAW, bahkan dalam hadis ini, sholat rak'ataini jami'an. Sholat 2 rakaat bareng-bareng. Cuma 2 rakaat tapi berkah. Rasulullah SAW tidak mengatakan kemudian mereka sholat 10 rakaat, 20 rakaat, enggak. Kata Rasulullah SAW, au sholat rak'ataini jami'an, atau mereka berdua sholat bareng 2 rakaat. Kutiba fi dzakirina wa dzakirat. Maka keduanya suami istri ini akan dicatat termasuk para lelaki yang sering mengingat Allah dan para wanita yang sering mengingat Allah, yang mereka berdua akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata para ulama, faedah dari hadis ini, bahwasanya tidak mengapa seorang suami sedikit memaksa agar istrinya sholat malam. Makanya diibaratkan dengan apa? Memercikan air di wajah istrinya. Ini berarti ada sedikit pemaksaan tidak membangun. Percikan air, tidak bangun lagi. Tidak bangun lagi. Artinya ada sedikit pemaksaan. Ini dibolehkan dalam syariat. Karena namanya tidur itu nikmat. Tidur itu apa? Nikmat.
Apalagi musim hujan. Apalagi dingin ya, AC lagi nyala, lagi ngantuk-ngantuknya, apalagi tidur kemalaman. Ya, kemudian dengan berselimut, wah, sulit dibangunkan ini. Lebih lezat daripada makanan yang enak. Tidur itu lebih lezat. Tatkala suaminya mengajari istrinya, dirayu-rayu ya, dibangunkan, ayo sayangku, cintaku, manisku, apalagi yang kurang, belum bangun lagi. Kamulah satu-satunya, enggak bangun juga. Saya mau poligami, langsung bangun. Ceprotin air ya, ceprotin air biar bangun. Bayangkan bagaimana kalau suami istri bisa sholat bareng 2 rakaat, pahalanya luar biasa. Kata Nabi SAW, kutiba fi dzakirina wa dzakirat. Wa dzakirina Allah katsiran wa dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran kabira. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang mengingat Allah, para lelaki yang mengingat Allah dan para wanita yang mengingat Allah, maka Allah akan siapkan bagi mereka ampunan dan juga ganjaran yang besar, masuk surga. Kemudian para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara fikih hadis ini, boleh sesekali suami istri salat berjamaah. Ini boleh. Oleh karenanya kita dapati dalam asalnya salat-salat sunnah, asalnya salat-salat sendiri, tidak berjamaah kecuali yang ada syariatnya berjamaah. Contohnya seperti salat istisqa, ya. Contohnya seperti salat gerhana, ini berjamaah. Salat tarawih ini berjamaah, tapi asalnya masing-masing salat sendiri. Seperti salat duha, salat sendiri, salat yang lainnya juga demikian, tahiyatul masjid juga tidak berjamaah. Adapun salat malam, maka kebanyakannya Rasulullah SAW salat sendiri. Bahkan di sini dalam sebagian hadis Rasulullah SAW, ya, tatkala selesai salat malam maka dia pun bangunkan Aisyah, kemudian Aisyah salat witir. Ya, kalau istri kita mungkin keletihan tidak mampu salat bersama kita 11 rakaat, maka bangunkan. Yang penting dia salat witir. Yang penting dia salat witir. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah membangunkan Aisyah untuk salat apa? Witir. 3 rakaat atau 1 rakaat. Yang penting dia salat. Ya, diajari, dilatih untuk biasa salat malam. Dan kita dapatkan dalam riwayat bahwasanya Nabi SAW terkadang salat berjamaah dalam salat malam. Pernah salat di belakang bersama beliau seperti Ibnu Abbas dan juga seperti Hudzaifah, ya. Ada beberapa sahabat yang pernah salat bersama Nabi salat malam. Sampai ada sahabat yang pernah salat bersama Nabi, tahu-tahu dia salat malam, dia gabung bersama Nabi, dia sebelah kiri. Maka Nabi pun memutar dia untuk pindah ke sebelah kanan, dipindahin oleh Nabi SAW. Ada sahabat kalau tidak salah Hudzaifah salat bersama Nabi SAW salat malam, ikut-ikutan. Jadi Rasulullah sudah berdiri, dia pun ikut. Ternyata Rasulullah SAW rakaat pertama baca surat Al-Baqarah. Begitu menjelang habis sudah, oh alhamdulillah. Tahu-tahu Rasulullah sambung lagi surat An-Nisa. Dia sabar. Begitu sudah mau habis, kayaknya mau rokok, ternyata sambung lagi surat Ali Imran. Sampai dia mengatakan hampir-hampir saya tinggalkan Nabi sholat sendiri. Karena lama banget. Ya ini ikut Nabi makanya. Itu qadarullah, ikut sholat bersama Nabi SAW. Bayangkan ya, dalam rakaat pertama sudah 1 rakaat 3 surat. Kalau istri kita diajak begitu, aduh. Mau sholat, mas, jangan panjang-panjang ya. Iya. Oleh karenanya boleh seorang suami dan istri sholat bersama, boleh. Ya. Seminggu berapa kali nggak jadi masalah, dan ini diperbolehkan. Sebagaimana Nabi SAW, sebagaimana juga dalam hadis ini, fashollaya jami'an, keduanya sholat bersama. Sungguh indah. Di antara sunnah tatkala kita masuk di malam pertama, kita sholat 2 rakaat. Ya atau tidak? Antum dulu ngerjain nggak sholat 2 rakaat sebelum di malam pertama? Lupa apa nggak tahu? Nggak tahu sunnahnya sholat apa? Bareng. Nggak tahu. Nah, itu dilanggengkan. Ya, dilanggengkan sholat malam bersama istri. Ketahuilah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kehidupan rumah tangga dibangun atas berta'awun, kerjasama dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan kebahagiaan. Itu sudah jaminan. Kapan salah seorang dari suami atau istri, ya, orientasinya adalah dunia, maka sulit untuk meraih kebahagiaan. Ya. Jadi jangan lupa untuk sholat malam bersama. Kemudian di antara perkara yang perlu diperhatikan suami istri, yaitu para istri tidak membuka rahasia suaminya. Namanya kehidupan rumah tangga, pasti istri mengetahui rahasia-rahasia suami, sebagaimana para suami juga mengetahui rahasia-rahasia istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun."
Mereka para wanita adalah pakaian bagi kalian wahai para lelaki. Sebagaimana kalian wahai para lelaki adalah pakaian bagi istri. Namanya pakaian itu Allah membuat kiasan. Namanya pakaian adalah kain yang kita gunakan untuk menutup aurat kita. Untuk menutup apa? Aurat kita. Artinya apa? Para istri adalah pakaian bagi kita. Dia mengerti seluruh seluk-beluk kita. Seluruh aurat kita dia ngerti. Apa yang terjadi dia ngerti. Oleh karenanya, segala perkara yang terjadi dalam rumah jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar, hati-hati. Seluruh pembicaraan dalam rumah jangan sampai keluar dari rumah. Orang lain tidak perlu tahu. Keluarga enggak boleh tahu, mertua enggak boleh tahu, itu pembicaraan antara kita berdua. Jangan keluar. Terjadi cekcok, terjadi masalah, jangan sampai keluar rumah berita tersebut. Olehnya di antara bencana kalau suatu rumah tangga punya pembantu yang kurang ajar. Pembantu ini sering dengar majikannya cekcok, akhirnya cerita keluar, ngerumpi di antara para pembantu. Akhirnya tersebar di mana-mana. Di antara rahasia yang harus dijaga, masalah ranjang ini tidak boleh diceritakan. Haram bagi seorang wanita menceritakan tentang masalah ranjang. Jangankan masalah bagaimana berhubungan suami saya kalau berhubungan demikian ini haram hukumnya, tidak boleh. Demikian juga tidak perlu menampakkan kamar tidurnya kepada orang lain, tidak perlu. Kalau terima tamu di ruang tamu tidak perlu ngajak kemana kamar tidur. Mungkin ada perkara-perkara yang suami tidak ingin orang lain lihat. Dia tidak ingin ibu-ibu yang lain melihat apa? Kamar tidurnya. Sementara istrinya bangga, tuh lihat kamar tidur saya, sini lihat. Di sini ini ada macam-macamnya, ada lampu-lampunya, ada lampu terang, lampu gelap, lampu tengah terang, tengah gelap, lampu remang-remang. Kalau jam sekian saya lampu terang, kalau jam sekian lampu gelap. Kalau jam sekian remang-remang, kalau sudah ngorok saya lampu gelap. Jadi enggak perlu diceritakan seperti ini. Kenapa? Karena banyak hasad ya ikhwan, ibu-ibu. Namanya wanita itu hasad. Hati-hati. Ngajak seperti dia hasad sama, apalagi cerita, oh suami saya, Masya Allah perhatian. Enggak perlu cerita. Karena dia akan hasad. Dia akan, oh suami saya kok seperti ini. Kalau sudah hasad, khawatir kena ain, kena macam-macam. Ya. Oleh karenanya yang berupa-rupa rahasia jangan diceritakan sama orang lain. Termasuk kamar tidur tidak usah ditambahkan sama orang lain. Terima tamu di ruang tamu, kecuali orang-orang yang benar-benar kita yakini amanahnya. Ya, adapun setiap wanita kita ajak ke kamar tidur kita ini tidak benar, tidak benar. Ya. Kalau kamar tidur saja kita berusaha menutupi, apalagi kalau berbicara tentang hubungan. Kalau hubungan ini perkara yang diharamkan oleh syariat. Kemudian perkara yang juga memikat hati suami adalah sifat qanaah, menerima. Sifat qanaah. Tidak banyak menuntut kepada suami. Mengerti kondisi suami. Kalau suami lagi dapat rezeki banyak tidak jadi masalah dia minta, suamiku beli ini, beli anu. Tapi kalau suaminya lagi pas-pasan maka jangan dia menuntut, dia mengerti kondisi suami. Lihatlah bagaimana Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anha yang hidup susah bersama Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang sangat mulia. Yang tatkala dalam perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariyi Zubair bin Al-Awwam." Sungguhnya setiap nabi ada penolongnya dan penolongku adalah Zubair bin Al-Awwam. Tatkala sebelum terjadi perang Zubair bin Al-Awwam mengadakan duel dengan seorang kafir dan akhirnya dibunuh oleh Zubair bin Al-Awwam. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Disebut dalam hadis Asma binti Abi Bakar, yaitu putrinya Abu Bakar, saudarinya Aisyah. Dia mengatakan, "Tazawwajani Zubair wa ma lahu fil ardi malun wala mamlukun, ghairu nadhihin wa ghairu farasihi." Aku dinikahi oleh Zubair bin Al-Awwam, orang yang saleh. Dan Asma juga wanita yang salehah. Para sahabiyah dengan sahabi. Sementara Zubair ini miskin, tidak punya apa-apa. Tidak punya tanah, dia tidak punya harta, tidak punya budak, tidak punya pembantu, tidak punya apa-apa. Hanya saja dia memiliki seekor onta dan seekor kuda. Qalat, kata Asma binti Abi Bakar, "Fakuntu a'lifu farasahu wa aqfihi mu'natahu wa asusuhu wa adukun nawa linadhihi wa a'lifuhu wa astaqil ma'a wa akhruzu gharbahu." Inilah pekerjaan yang dikerjakan oleh Asma. Asma binti Abi Bakar wanita saleh, dia kerja untuk membantu suaminya. Dia mengatakan, sayalah yang memberi makan kepada kudanya, mengurus kudanya. Saya yang mengurus kudanya, ada keperluan kudanya saya yang urus. Saya yang
menggembalakan kudanya. Ini kalau butuh makan saya bawa kemana. Dan saya yang menumbuk biji-biji untuk dibuat untuk jadi makanan apa? Hewan ternak tersebut, kuda tersebut. Untuk ontanya dan juga untuk kudanya. Dan saya yang mengambil air. Bahkan kata dia, wa akhruzu gharbahu. Bahkan saya yang membuat dalwa, ember. Jadi ember yang dulu terbuat dari kulit. Yang jahit siapa? Asma. Zubair sibuk, mungkin dia sedang berjihad, dia sedang apa ya. Artinya apa? Mereka hidup miskin. Tidak ada yang mengerjakan kecuali Asma binti Abi Bakar. Putrinya Abu Bakar. Wa ajinu walam akun uhsinu akhbisu fatakhbizu li jaratun li minal ansar. Wa kunna niswata sidqin. Saya juga membantu suamiku untuk membuat adonan roti. Akan tapi kata Asma, saya tidak pandai buat roti. Akhirnya yang bikinkan tetangga-tetangga untuk buatkan roti buat keluarga mereka. Tapi saya yang bikin apa? Adonannya. Wa kuntu anqulu nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si. Wa hiya thulutha farsakhin. Dan ada tanah yang itu pemberian dari Nabi kepada Zubair. Tanah tersebut bisa diambil manfaatnya, namun bukan milik Zubair bin Awam. Di situ ada hasil biji-bijian. Kata Asma, saya pergi ke kebun tersebut. Jaraknya 2/3 farsakh. 1 farsakh itu 3 mil. Kalau 2/3 berapa mil? 2 mil. 1 farsakh 3 mil. Kalau 2/3 farsakh 2 mil. Dan 1 mil sekitar 1,6 km, 1,8 km. Berarti kalau 2 mil berapa? Sekitar 3 kilo lebih. 3 kilo lebih. Asma bin Abi Bakar pergi ke sana ngambil biji-bijian yang diangkat di atas kepalanya, jalan kaki. Ya, tidak ada bluebird di sana. Jalan kaki. Maka suatu saat Asma sedang berjalan, falaqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabihi fada'ani. Maka tatkala sedang berjalan tiba-tiba saya ketemu dengan Nabi dengan sebagian sahabat. Maka Nabi pun memanggilku. Kemudian Nabi berkata, Rasulullah SAW menyuruh ontanya untuk tunduk. Untuk apa? Duduk. Agar onta tersebut dipersilahkan agar Asma naik ke atas onta tersebut supaya tidak jalan kaki. Karena berat kan kata Pak. Bukan 500 meter. Angkatnya berapa kilo tadi? 3 kilo. Jauh ini. Di atas kepala. Ini wanita penghuni surga seperti itu. Ya, membantu apa? Suaminya. Mikul barang untuk dibawa ke rumahnya.